tentang money management dan risk management dalam forex, kita bedah sebentar. Halo teman-teman, lagi-lagi ketemu dengan saya, Fadli, di NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, sebagai founder dari komunitas Forex NFC, saya merasa punya moral obligation buat lagi-lagi remake video ini dan menjelaskan lebih dalam versi 2023. Karena ada beberapa update yang pengen saya teman-teman tahu. Yang saya pengen teman-teman tahu, ya agak kebalik-balik karena saya lagi di luar planet bumi. Jadi, saya pengen banget sebutin ini. Bekasi bagian dari bulan, ini tulisannya ada di sini. Jadi saya ada di Kedubes Bekasi teman-teman, lebih tepatnya di coffee shopnya gitu ya, di coffee shop baru, dan dia menyatakan kita adalah kedutaan besar Bekasi. Wah, berani-beraninya mereka ngaku kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Keresahannya muncul dari banyak banget akhirnya teman-teman dalam komunitas ini dan juga banyak trader di luar sana yang ngumpulin profit dari transaksi-transaksi kecil gitu ya, ngakunya scalping lah atau ngambil TP pendek lah, hanya beberapa pips lah gitu. Hanya dari satu atau dua transaksi selanjutnya mereka kehabisan seluruh profitnya dan balik modal. Jadi capek, sia-sia doang. Atau mereka juga malahan sampai nahan floating minus berkepanjangan yang berujung sampai floating minus dan nggak tahu lagi harus ngapain. Lebih parahnya lagi teman-teman, transaksinya dengan lot yang terlalu gede itu malah jadi margin call. Kehabisan seluruh modalnya dan dikeluarin dari permainan. Stop out. Lah kalau udah kayak gitu terus mau kayak gimana lagi? Teman-teman nggak akan bisa join the game lagi kalau misalnya udah kehabisan seluruh modalnya. Nah ini yang bikin akhirnya saya punya kekhawatiran, kayaknya ini kita perlu rilis ulang deh videonya. Karena kan penyebabnya simple. Kadang-kadang, lagi floating profit dikit, entarlah tunggu terus ditinggal tidur, besok tiba-tiba floating minus. Banyak, karena nggak pakai stop loss misalnya. Atau lupa close posisinya misalnya. Atau misalnya kehajar sama news gitu. Jadi trading news, terus tiba-tiba floating minus gede banget, abis itu aduh ini gimana nih? Bakalan balik jadi profit atau kalau di cut sekarang nanti balik gimana? Kalau dibiarin nanti makin besar floatingnya gimana? Bingung, kayak gitu kan? Atau memang benar-benar karena nggak ngerti aja tentang risk management, tentang money management, teman-teman. Ini penting banget. Kenapa? Karena di komunitas kita, di komunitas Forex NFC, teman-teman, kenapa kita rilis video YouTube ini di NFC Forex TV? Karena solusinya simple banget, teman-teman. Belajar dari mulai sekedar money management sama risk management dalam bentuk risk and reward yang jelas. Teman-teman jangan kemakan sama sistem trading yang akurasinya tinggi, di atas 90%, bahkan 100%, wow. Atau teman-teman bilang ini 10 TP berturut-turut gitu. Nggak, belum tentu teman-teman. Kalau 10 TP berturut-turut tapi cuma 10 dolaran, tiba-tiba stop lossnya 100 dolar sekali kehajar, teman-teman nggak ada gunanya. Habis lagi cuma dari satu transaksi, loss. Jadi teman-teman perlu punya potensi, strategi atau teknik trading yang punya peluang untuk bisa menghasilkan uang dengan jelas, dengan nyata. Action plan-nya harus jelas. Makanya kenapa judul video ini money management dan risk management. Kalau teman-teman manage money teman-teman dengan all in, teman-teman kayak berangkat ke kasino, nggak ada bedanya. Kayak teman-teman sembarangan buy crypto misalnya. Kayak teman-teman ikutan saham ini terus sahamnya turun terus ditahan bertahun-tahun mudah-mudahan naik. Ya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama industri di luar trading. Tanpa ilmu teman-teman juga mulai bisnis apapun malah jadi kayak gitu. Loss misalnya, rugi, jual, bangkrut, dan lain-lain. Nggak ada bedanya teman-teman. Bedanya forex ini ngasih immediate effect, ngasih hasil yang langsung kelihatan apakah teman-teman profit atau bangkrut. Itu doang bedanya. Sisanya semuanya tetap butuh ilmu, tetap butuh skill, tetap butuh manage dengan benar. Saya merasa nggak fair ketika teman-teman punya bisnis lain yang bukan forex, terus teman-teman manage money-nya dengan benar. Dipikirin modalnya gimana, dikeluarin sedikit demi sedikit, cukup nggak buat bulan depan dan seterusnya. Tapi ketika trading, teman-teman ngandelin orang lain tanpa tahu strateginya. Teman-teman titip trading terus disuruh top up lagi misalnya. Atau teman-teman ngandelin teknik tertentu atau ikutin sinyal-sinyal tertentu dari master-master yang sesat, tanda kutip, cuman ngarepin rebate atau afiliator. Terus teman-teman rugi dan habis itu tetap nggak tahu harus ngapain. Berhenti kayak gitu teman-teman, stop dulu. Cara yang bijak adalah teman-teman cek dulu apakah strateginya mengajarkan cara menghasilkan uang dengan masuk akal. Contoh, apakah sebuah strategi yang teman-teman pelajari itu mampu menghasilkan potensi profit yang lebih besar daripada potensi loss-nya. Bukan sekedar buy now di harga sekian, TP sekian. Terus SL-nya mana? Apakah SL-nya jauh? Apakah SL-nya asal ada aja? Yang penting pakai SL mas gitu. Enggak.
harus jelas teman-teman. Jarak stop loss dengan jarak taking profitnya itu perlu lebih jauh taking profitnya. Contoh, di kita teman-teman, kita punya yang namanya teknik unfilled order, supply and demand. Unfilled order atau UFO ini komunitas forex NFC yang bawa ke Indonesia. Dan kita mempopulerkan teknik ini itu serius teman-teman. Kenapa? Karena kita bilang kalau yang namanya transaksi itu risk manajemennya harus di manage dengan persentase yang kecil. Dan take profitnya itu harus minimal 1:1. Kalau bisa 1:3. Gimana mas maksudnya? Maksudnya begini, kalau teman-teman loss-nya bisa 10 pips, teman-teman perlu bertransaksi di buy area atau sell area di mana potensi profitnya minimal 30 pips. Sehingga kalau teman-teman misalnya transaksi pertama loss, kedua loss, ketiga loss, teman-teman hilang 30 pips misalnya. Di transaksi keempat teman-teman profit, teman-teman cukup satu profit 30 pips membayar minus 30 pips yang tadi kalau teman-teman pakai manajemen pips. Kalau manajemen money misalnya, bisa teman-teman meresikokan 1% dari modal. Misalnya modal teman-teman $1.000, berarti $10 1%-nya. Oke, loss sekali, dua kali $10, $10 hilang $20. Di transaksi yang ketiga, teman-teman profit $30 dari satu transaksi karena ambil taking profit 1:3, risk versus reward-nya. Sehingga dengan 2 kali loss dan 1 kali profit, banyakkan loss-nya loh, teman-teman. Profitnya cuma sekali transaksi. Tapi teman-teman punya modal yang bertumbuh karena minus 20, plusnya 30. Jadi punya plus 10 dari modal 1.000 tadi. Ini yang penting buat teman-teman semua. Kabar buruknya, tidak semua strategi trading menawarkan risk versus reward yang sehat. Bahkan saya bisa berani bilang, ada jauh lebih banyak teknik trading yang diajarkan di muka bumi ini gitu ya, yang mengajarkan risk versus reward yang nggak sehat, kurang dari 1:1. Kenapa? Karena stop lossnya jauh, take profitnya deket. Karena profit diambil dikit-dikit berhari-hari, habis itu begitu loss tidak punya exit plan, mau keluar di mana dalam keadaan rugi. Nah, unfilled order itu mengajarkan sesuatu yang selangkah lebih maju menurut saya, di mana sebelum teman-teman transaksi, teman-teman sudah tahu ketika nanti transaksi teman-teman akan keluar dalam keadaan profit di mana atau keluar dalam keadaan loss di mana. Sehingga teman-teman bisa trading dengan tenang, ada TP dan SL-nya, ada pagernya. Mau lari kemanapun, mau ke atas, mau ke bawah, ya kalau nggak profit loss. Tapi ketika dianalisa dengan sedikit tambahan ilmu, teman-teman punya potensi profit yang lebih baik. Setelah itu, teman-teman punya modal yang bertumbuh. Tapi mas, akan ada transaksi yang SL juga dong. Saya akan melihat merah-merah juga dong. Itu bagian dari trading, teman-teman. Itu part of the game. Itu bagian dari bisnis. Itu cost of doing business. Yang namanya teman-teman ngelakuin bisnis forex, ya ada hari-hari di mana teman-teman rugi. Ada hari-hari di mana teman-teman untung. Yang harus teman-teman lihat adalah on the long run, teman-teman punya pertambahan positif profit nggak? Itu yang penting. Jangan tergiur sama profit, abis itu loss, abis itu MC. Tetap capeknya doang. Jadi money management dan risk management ini benar-benar penting banget menurut saya. Bahkan ini harus teman-teman pahamin rules sederhana ini sebelum teman-teman deposit. Banyak orang deposit, rugi, baru mikir. Udah hilang duitnya. Nah, buat teman-teman yang subscribe channel ini, yang memang beneran manfaatin edukasi di channel ini, teman-teman coba ambil manfaat sebanyak-banyaknya mumpung gratis. Ratusan video di channel ini kita susun jadi playlist di mana teman-teman bisa urutin mulai dari psikologi trading, technicalnya, live tradingnya, dan seterusnya. Ada banyak playlist yang berurutan yang sudah kita rilis. Dari ratusan video teman-teman jangan belajar sporadis urutan. Itu pun nggak perlu tonton semuanya kok. Cari yang relate kira-kira menurut teman-teman apa. Kalau teman-teman udah sampai di video ini, berarti teman-teman sudah di level yang kayaknya saya perlu edukasi deh. Makanya teman-teman nyampe ke channel ini. Makanya teman-teman bahkan subscribe channel ini. Mungkin teman-teman merasakan manfaatnya gitu. Stop dulu kalau teman-teman masih nggak tahu harus ngapain. Jangan deposit lagi. Nanti abis gajian deposit lagi. Terus teman-teman kayak berangkat ke kasino aja tapi di rumah. Teman-teman datang kayak masang togel tapi sekarang udah versi modern gitu. Nggak ada gunanya. Berhenti dulu, abis itu teman-teman akan ngalamin hal-hal yang positif selanjutnya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan channelnya, teman-teman subscribe, like videonya. Dan setelah ini mungkin teman-teman akan bisa explore channel ini dan manfaatin semua yang mungkin teman-teman bisa dapetin buat kebaikan kita sama-sama, buat profit teman-teman semua. Saya akhiri dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.